lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Anak-anak, selamat pagi semuanya, anak-anakku SDN Bulu Kantil kelas 5 yang pada pagi hari ini saya lihat sudah siap semua, sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng dengan seragamnya, kebesarannya masing-masing. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita, yaitu di tema 5 ya, tema yang terakhir di subtema 1 pembelajaran kedua. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan, Pak Dimas akan sharing terlebih dahulu. Nah, baik. Kita, Pak. Oke, saya lanjutkan untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan kepada ketua kelas untuk menyiapkan. Di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Jiwa. Semoga dengan berdoa tadi, pembelajaran kita hari ini akan berjalan dengan lancar sampai selesai. Baik anak-anak, untuk yang selanjutnya, untuk agar kita bisa lebih bersemangat sebelum kita melanjutkan pelajaran, Pak Dimas akan mengajarkan tepuk semangat. Nah, tepuk semangatnya seperti ini ya. Tepuk semangat, tok, semangat, semangat. Siap mengikuti? Siap, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya, luar biasa sekali anak-anak. Baik, pada kesempatan pagi hari ini Pak Dimas akan menyapa ke semua. Apakah di sini sudah sarapan semuanya? Sudah, Pak. Apakah kalian hari ini sehat semua? Sehat. Ada yang sakit tidak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah tidak ada yang sakit. Dan saya lihat semuanya masuk ya, ini semuanya masuk, tidak ada yang izin. Baik anak-anak, Pak Dimas lanjutkan bahwasanya seperti biasanya kita setiap hari mengisi laporan harian di LMS yang sudah kita miliki. LMS yang ada di HP kalian, di smartphone masing-masing. Nah, laporan hariannya seperti biasa silahkan kalian isi terlebih dahulu setiap pagi agar Pak Dimas tahu hari ini bagaimana kondisimu, bagaimana semangatmu di rumah, apakah kamu masih semangat, kemudian juga keadaanmu, kesehatanmu, dan apabila ada hal penting yang perlu dikonsultasikan atau disampaikan ke Pak Dimas, kalian bisa tulis di kolom deskripsi di bawah di LMS di laporan harian. Baik, kalau sudah mengisi, saya lanjutkan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar dalam kegiatan pembelajaran yaitu di kelas 5, tema 5 tentang ekosistem, subtema 1, pembelajaran kedua. Adapun tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan berikut ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama,
setelah mencermati teks non-fiksi dalam video, setelah mencermati teks non-fiksi dalam video pembelajaran, siswa mampu menguraikan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Lalu yang kedua, setelah mencermati teks non-fiksi dalam video pembelajaran, siswa mampu mengkritisi konsep-konsep pada teks non-fiksi dalam bacaan secara tepat. Lalu tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu setelah mencermati teks bacaan pada video pembelajaran di LMS, siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. Kemudian yang ketujuh, setelah mencermati video pembelajaran, siswa dapat merinci jenis tangga nada mayor dan minor dengan tepat. Dan yang terakhir, setelah menyebutkan dan menyanyikan lagu bertemakan hewan, siswa mampu mendiagnosis perbedaan tangga nada mayor dan minor secara benar. Oke, kita lanjutkan. Nah, di layar kalian lihat ya, perhatikan gambar di layar. Di situ ada 4 gambar. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Sekarang Pak Dimas tanya, gambar itu gambar apa? Ada yang tahu? Hutan, Pak. Hutan. Nah, coba Toti, di dalam hutan itu ada apa saja di gambar tersebut? Di dalam hutan itu Ada hewan dan juga ada tumbuhan, Pak. hewan, tumbuhan. Hewannya ada apa saja? Bisa terlihat tidak di situ? Pak, gambarnya, Pak. Gambarnya, Pak. Ada monyet, orang hutan. Ada monyet sama gajah. Ya, ada gajah. Betul sekali, luar biasa ya tadi. Lalu gambar yang kedua, coba yang gambar kedua ini yang cewek, gantian yang cewek, yang putri. Ada yang bisa menjawab, gambar apa ini yang kedua ini? Laut. Iya, terumbu karang, laut ya, di dalam laut. Nah, ini gambar hewan-hewan atau kehidupan di bawah laut. Betul sekali. Kemudian yang ketiga, ada yang bisa jawab? Yang ketiga ini gambar apa ini? Coba. Burung, Pak. Burung. Kemudian yang keempat, nah keempat atau yang terakhir, Pak. Salju, Pak. Di salju itu terlihat hewan-hewan tidak? Makhluk hidupnya terlihat tidak? Lihat, Pak. Lihat, Pak. Nah, luar biasa sekali. Baik, kita lanjutkan. Nah, berikutnya kita akan mengenal jenis-jenis ekosistem. Nah, di awal tadi di gambar kalian sudah melihat yaitu berbagai kehidupan, ada yang di bawah laut, ada yang di gurun, di hutan, itu merupakan bentuk jenis-jenis ekosistem. Nah, pagi hari ini Pak Dimas ditemani namanya, nah ini Pak Dimas. Nah, Pak Dimas ditemani oleh si gajah imut yang namanya Momo. Nah, siapa namanya? Momo. Ya. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Momo. Hari ini kita akan belajar jenis-jenis ekosistem. Nah, apakah kalian siap? Siap. Hei, ini Momo biar duduk dulu ya. Duduk dulu ya Momo. Momo biar duduk dulu, kita lanjut. Nah, anak-anak, pada dasarnya ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua. Jadi dua ini ya, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air ini terdiri atas ekosistem ada air dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga.
Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, seperti ada mungkin di tempat tinggalmu, kalau di tempatnya Pak Dimas itu di daerah pegunungan ya, di Karanganyar di dekat Gunung Lawu itu ada sawah banyak sekali, kemudian ada bendungan juga yang merupakan ini adalah contoh ekosistem buatan. Baik anak-anak, yang berikutnya, nah ini jadi bagannya seperti ini. Ekosistem ada dua, alami dan buatan. Yang alami itu ada ekosistem air dan darat. Ekosistem air dibagi menjadi dua lagi, ekosistem air asin dan air tawar. Baik, saya lanjutkan. Berikut ini kita akan melihat sebuah video, tentunya penjelasan dari ekosistem. Udah, Pak. Baik. Nah, ini videonya Pak Dimas ya, penjelasan tentang ekosistem air tawar. Contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Nah, ekosistem air asin contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, karang, koral, dan makhluk laut yang lainnya ini hidup pada ekosistem ini. Terdapat juga beberapa jenis hewan kecil dan tumbuhan alga yang dapat membuat makanannya sendiri. Ekosistem darat contohnya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau berada pada ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Hewan-hewan yang hidup di sabana antara lain berbagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Nah, ini adalah contoh gambar ekosistem gurun seperti yang ada di buku tematik. Nah, ini ekosistem padang rumput. Kemudian, ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh di sini. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan malam lainnya. Ini adalah gambar ekosistem tundra. Kemudian ini adalah taiga. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti beruang hitam dan ajak biasanya hidup di ekosistem ini. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Nah, banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendah suhu lingkungan sepanjang tahun. Ya, akar-akar tanaman tidak bisa tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas seperti angsa dan bebek. Oke. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah melihat jenis-jenis ekosistem dan juga penjelasannya. Nah, perhatikan di layar, berdasarkan bacaan di atas di video pembelajaran tadi, coba kamu uraikan dan temukan pikiran utama dari setiap paragraf beserta informasi yang kamu anggap penting. Nah, ini teks ini sudah ada di bahan ajar yang Pak Dimas bagikan ya.
sudah ada di LKPD juga teksnya. Kemudian kamu tuliskan pikiran utama dan informasi penting tersebut di tempat yang tersedia di LKPD digital seperti di bawah ini. Nah, penampakannya seperti ini. Jadi tabelnya tadi video tadi kan Pak Dimas membacakan teks yang ada di LKPD atau di bahan ajar di buku tema, itu ada paragraf 1 sampai 5, kamu cari pikiran utamanya. Paragraf 1 pikiran utamanya apa, kemudian informasi penting di dalamnya apa. Gitu juga dengan paragraf 2, pikiran utamanya apa atau gagasan utamanya apa, kemudian informasi pentingnya apa. Nah, kita lanjutkan. Anak-anak, kamu tentu masih ingat dengan penggolongan hewan yang kamu lakukan sebelumnya. Sebelum pembelajaran ini tentunya ya. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memiliki keunikan yang dapat menyeimbangkan ekosistem tempat dia berada. Nah, mungkin ada yang tahu dari pertanyaan ini. Pak Dimas akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, adakah yang tahu disebut apakah hewan yang memakan tumbuhan? Herbivora. Saya hewan apa yang makan tumbuhan ya? Oh, apa ya Pak? Apa ya? Teman-teman ada yang tahu? Kelinci, herbivora. Kelinci, ya kelinci itu temanku. Kelinci. Kambing, sapi. Ada lagi selain kelinci. Sapi. Sapi. Pak. Sapi, Pak. Sapi, Pak. Kambing, iya kambing temanku juga. Ternyata kambing temennya Momo, makan tumbuhan. Benar ya Momo? Benar Pak Dimas. Ternyata benar. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, disebut apakah hewan yang memakan hewan lain? Karnivora. Karnivora. Ya, karnivora. Ini luar biasa. Padahal kita belum tahu istilahnya ya. Iya, karnivora benar. Mungkin ada teman yang belum tahu. Kita coba gali. Karnivora ini hewan yang memakan hewan lain atau pemakan daging ya. Contoh hewannya apa? Contoh harimau, singa, kucing, monyet. Betul, kucing, singa. Iya, itu adalah makan hewan lain. Kemudian pertanyaan yang ketiga, sebelum masuk ke pertanyaan ketiga, ada yang nyusul nih, ada yang nyusul. Pak Dimas punya temennya. Halo, namaku Mimi. Siapa namaku? Mimi. Mimi ini adalah monyet. Nah, monyet ini ada yang tahu makannya apa? Aku makannya apa? Pisang. Maksud hewan apa? Herbivora. Silakan kamu menjawab bebas. Ini menggali pengetahuan kamu. Mungkin ada yang pernah berinteraksi dengan monyet, memberi kacang, memberi jajanan kok mau. Itu nanti kita akan pelajari lagi di video berikutnya. Baik, jadi ini pertanyaan ketiga, saya ulangi. Apakah yang membedakan antara hewan yang memakan tumbuhan dengan hewan yang memakan hewan lain? Yang membedakan apanya sih? Antara hewan tersebut? Jenis makanannya. Oh, kalau jenis makanannya, yang membedakan di hewannya itu loh, mungkin fisiknya atau apanya gitu. Belum tahu ya? Giginya Pak. Apa? Pak. Taring. Iya, benar sekali. Ada yang menjawab dengan benar ya. Giginya berbeda-beda. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari lebih lanjut ya. Baik. Nah,
Nah, ini kita selanjutnya akan mempelajari tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ya, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya yang akan kita lihat dalam video. Ini adalah video pembelajaran Pak Dimas, yaitu penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Oke, kita saksikan bersama. Anak-anak, berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan. Nah, ketiga golongan ini, yang pertama adalah golongan herbivore, atau kita sering menyebutnya dengan herbivora. Yang kedua adalah karnivor atau karnivora. Dan yang ketiga adalah omnivor atau omnivora. Yang pertama adalah herbivora. Herbivora ini adalah kelompok hewan yang merupakan makanannya berasal dari tumbuhan, yaitu pemakan tumbuhan ya. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring. Nah, contoh hewan yang termasuk kelompok dalam hewan herbivora ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Golongan hewan yang kedua dinamakan karnivora. Kelompok hewan karnivora ini adalah kelompok hewan yang memakan daging atau memakan hewan lainnya. Sebagian besar hewan yang termasuk di kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanannya. Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah hewan harimau, singa, anjing, buaya, dan ular. Oke, kita lanjut ke golongan hewan yang ketiga adalah omnivora. Kelompok hewan omnivora ini merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan dan daging. Jadi tumbuhan dimakan, daging atau hewan lain juga dimakan, pemakan segalanya ya. Hewan omnivor memiliki susunan gigi tersendiri, gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Nah, hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Oke, jadi ada 3 ya tadi kelompok hewan apa saja. Yang pertama herbivora, pemakan tumbuhan, karnivora, pemakan daging atau pemakan hewan lain, dan omnivora, pemakan kedua-duanya. Kalian sudah melihat penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Coba saya cek Rafa. Ya, Rafa. Pak Dimas mau tanya, Rafa. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi berapa? 3. Berapa? 3, iya benar sekali. 3 apa saja, Rafa? Herbivora, omnivora, karnivora, Pak. Pinter sekali, luar biasa. Dapat bintang dari sini kamu. Kemudian pertanyaan berikutnya untuk Radit. Nah, untuk Radit. Nah, ini untuk Radit ada pertanyaan. Halo Radit, aku termasuk golongan hewan yang mana? Jadi mau ini ada pertanyaan. Apa? Herbivora? Ya. Iya, benar sekali. Hahaha. Ya, luar biasa untuk Radit. Jadi penggolongan hewan ada 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, anak-anak, kemudian silahkan kamu perhatikan di layar kembali. Jadi presentasi Pak Dimas. Nah, di sini ada sebuah gambar Pak Dimas ingin main tebak-tebakan dengan kalian. Nah, ayo kita bermain tebak-tebakan. Coba gantian yang cewek ya, Maria. Coba Maria. Ini yang gerak-gerak ini hewan apa? Nama hewannya ya, nama hewannya. Sapi, Iya. Pak. Sapi, ya pintar sekali. Sapi masuknya penggolongan hewan apa? Nah, Herbivora. Herbivora.
Herbivora. Iya, benar sekali. Kemudian, ini Pak Dimas tidak akan menunjuk. Siapa yang tahu yang gerak-gerak ini nama hewannya apa? Harimau. Harimau. Macan ya. Ini termasuk hewan apa ini penggolongannya? Karnivora. Karnivora. Kok disebut karnivora? Memang makan apa? Makan kamu ya? Daging. Makan temennya. Makan hewan lain. Ya, benar sekali ya ini. Ya, ayam. Ayam masuknya penggolongan hewan yang apa? Omnivora. Sekali. Omnivora. Pemakan segalanya. Baik, benar sekali. Kita lanjutkan lagi. Nah, anak-anak kalian perhatikan berdasarkan bacaan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya tadi dan juga penjelasan dari Pak Dimas tadi di video tadi, buatlah tabel klasifikasi seperti berikut ini, seperti di layar yang sudah berada di LKPD digital di LMS ya. Kalian cara mengisinya begini, itu kan ada kolom nama hewan. Contohnya, saya beri contoh tapi nanti kamu jangan mengerjakan seperti contoh, harus berbeda ya, kan anak kreatif. Nama hewan, misalkan nama hewan kambing, jenis makanannya rumput. Nah, kelompoknya apa? Kalau kambing kelompoknya apa? Iya, herbivora. Gitu ya. Minimal 10 hewan ya, 10 hewan. Kelas 5 harus 10 hewan. Siap? Siap. 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 Coba saya tanya, mana semangatmu? Ini Saya lanjut. Setelah kamu sudah jelas tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, baik teman-temannya Momo tadi kalian sudah tahu semua makanannya apa, teman-temannya Mimi juga sudah tahu makanannya apa, jenisnya apa, ada herbivora, ada karnivora, ada omnivora. Sekarang saatnya kamu membuat sebuah karangan non-fiksi paling sedikit 3 paragraf. Karangan non-fiksi ini masuknya di LKPD yang penilaian produk ya. Masuk ke muatan pelajaran yang berikutnya. Nah, tahukah kamu bahwa hewan sering dijadikan inspirasi oleh pengarang lagu untuk sebuah lagu. Jadi hewan-hewan yang ada di sekitar kita, di ekosistem sekitar kita, entah itu di ekosistem laut atau di ekosistem darat, itu kan sering dipakai untuk judul lagu. Nah, beberapa lagu di Indonesia yang bertemakan hewan itu ada pilihan. Nah, menurutmu mengapa hewan tersebut dijadikan inspirasi untuk sebuah lagu? Mengapa? Ada yang tahu alasannya? Ada yang tahu mengapa hewan dijadikan inspirasi untuk membuat lagu? agar kita bisa mengenal hewan dan hewan lainnya. Ya, pintar sekali. Agar kita bisa mengenal hewan dan juga kan hewan itu lucu, kita bisa menyayangi hewan. Begitu ya tujuannya. Sekarang Pak Dimas ingin kalian menyebutkan lagu yang bertema hewan. Kita sesuaikan dengan tema kita hari ini. Lagu yang bertangga nada mayor. Ya. Ada yang tahu? Pernah lagu? Eli gugup. Potong bebek angsa, Pak. Ya, potong bebek angsa. Ada yang pernah Lalang gugup, Pak. dengar lagu kelinciku? Nah, coba kamu tafsirkan dan diagnosis lagu berikut ini termasuk bertangga nada mayor atau minor. Yang pertama, lagu Garuda Pancasila. Ini termasuk lagu yang bertangga nada mayor atau minor? Mayor. Ayo, ada yang jawab minor tadi siapa? Mayor. Mayor, Pak. semangat, karena semangat ya.
Kemudian yang kedua, lagu syukur. Nah, begitu. Oke, sampai di sini. Nanti kita akan mengerjakannya bersama-sama untuk penilaian di kuisis, gitu ya. Nah, baik, Pak Dimas nanti akan melakukan kuisis atau penilaian bersama-sama dengan kalian setelah di penutup pembelajaran ya. Kali ini kita lanjutkan dulu. Anak-anak, hari ini kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran yang kita mempelajari di tema 5 tentang ekosistem pada subtema jenis-jenis ekosistem di pembelajaran kedua. Nah, di refleksi kali ini, coba saya ingin tahu kalian siapa yang berani untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Siapa? Kita tadi mempelajari tentang hewan, jenis pemakanannya, dan tentang hutan-hutan alam. Iya, benar sekali. Benar sekali. Hari ini kita sudah belajar tentang jenis ekosistem. Ada ekosistem alami dan buatan ya. Ada 2 ekosistem itu di dunia ini. Kemudian ekosistem alami terbagi menjadi 2, ekosistem air dan darat begitu. Kemudian kita juga mempelajari teks non-fiksi yang harus berdasarkan data dan fakta yang kalian nanti akan buatnya di produk penilaian. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita langsung mengerjakan evaluasi secara daring live kuisis. Siap? Kuisis? Siap. Linknya saya share di grup sekarang juga. Nah, ini sudah ada yang masuk. Sabila sudah masuk, Winsa masuk, Raja masuk. Sudah? Kalau sudah akan saya mulai. Start. 4, 3, 2, 1. Oke. Langsung. Oke, nomor 1 Rizky Fajar Ramadan, disusul Rafa, disusul Natalia. Iya, masih ada waktu. Silahkan, masih ada waktu. Mona Lisa bisa lebih cepat ini agar bisa rankingnya naik karena nilainya tuh. Nah, ini ternyata sudah banyak yang selesai. 3, 2, 1. Ya, waktu habis. Kita lihat top skornya, akhirnya Jiva dikalahkan oleh Viola. Kemudian di asinkron saya beri waktu seperti biasanya yang kita lakukan seperti hari-hari yang lalu. Nanti setelah saya tutup masih ada waktu sisa sampai 8.40 untuk saya beri waktu mengerjakan LKPD digital. Baik, anak-anak, di kesempatan kali ini akhirnya pembelajaran kita sudah selesai. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian. Dan tentunya kalian harus selalu bersemangat, selalu ingat cita-cita dan mimpi besar kalian ya. Semangat berprestasi, semangat berkompetisi. Oke, cukup sekian. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih pada ketua kelas bahwa pembelajaran kita sudah selesai hari ini dan sampai jumpa di hari esok. Saya Pak Dimas pamit undur diri dan juga Momo aku undur diri, Mimi aku undur diri semua kami bertiga. Dan terima kasih atas hari ini. Pak Dimas tunggu kiriman
di LMS kita, tentunya dalam mengerjakan LKPD. Dan saya beri waktu masih sampai 8.40. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.